Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini, kita bisa berkumpul bersama di tempat ini tanpa keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton talk show kita kali ini. Bersama pembicara yang keren-keren banget ya tentunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusufia dan akan menemani teman-teman sebagai MC di acara kita kali ini. Nah, teman-teman pastinya penasaran banget kan mengenai topik talk show kita yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk menghemat waktu, juga langsung aja kita bacakan untuk CV pembicara pertama kita. Aku share screen ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi pembicara pertama kita adalah Kak Maskana Putri Salwa. Kak Maskana ini lahir di Jember 12 Oktober tahun 2001 dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk Kak Maskana sendiri ada banyak banget nih pengalaman organisasi dan kepanitiaannya. Di universitas, dia menjabat sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Kapstra PSDK, Koordinator Fundraising Swawung PSDK, Staf Riset Dema Visipol, Staf BP3JMF, dan peserta SP2KM. Nah, lalu prestasinya juga nggak kalah banyak nih teman-teman. Ada juara 1 basket putri, juara 1 monolog, dan juara 2 PBB kreasi se-Kabupaten Jember. Langsung aja kita panggil Kak Maskana. Halo Kak Maskana. Halo, halo. Oke, halo Kak Maskana. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. Rani, gimana kabar? Alhamdulillah, baik juga. Oke, langsung aja mungkin Kak Maskana setelah apa yang aku kenalin, ada perkenalan singkat nggak nih dari Kak Maskana? Oke, selamat siang teman-teman. Nama aku Mas Kana Putri Salwa. Biasa dipanggil Salwa juga, Mas Kana juga bisa. Aku angkatan 2020 dan sebentar lagi kebetulan mau naik semester 3. Aku dari jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, salam kenal ya Kak Maskana. Nah, udah disebutin ini ada kesibukan apa aja nih yang sekarang lagi dilakuin selain kesibukan akademik di PSDK ya tentunya. Kebetulan untuk sekarang kan lagi ada masa-masa kayak PPSMB gitu sih. Nah, jadi aku ya lagi sibuk di sana. Jadi kayak tadi di CV jadi koordinator dari fundraising-nya Serawung itu. Itu sih sementara. Terus juga kayak ngurusin si Ekraf ini, ekonomi kreatif. Itu ada beberapa broker kayak merchandise kayak jualan gitu deh kayak gitu, jadi masih ngurusin sampai sekarang juga gitu sih. Oke, berarti ini liburan tetap banyak kegiatan ya, Kak Mas Kana ini menolak untuk rebahan gitu. Dipaksa sih sebenarnya ya. Tadi kan kegiatan non-akademik banyak banget nih semester kemarin. Untuk perkuliahan gimana? Apakah dibarengi juga sama kesibukan non-akademik yang padat banget? Dan gimana sih caranya kamu mengatur kedua hal itu supaya bisa sama-sama dilaksanakan dengan baik? Oke, kalau memang kita apalagi di umur segini kayak kita harus pintar-pintar ngatur waktu juga kan, karena kalau nggak gitu nanti bisa kayak keteteran gitu. Nah, kalau aku kebetulan untuk mengatur waktunya tentu dari skala prioritas, sama mungkin kayak teman-teman juga. Jadi aku ngerjain tugas kuliah dulu. Nah, habis gitu kalau misalnya tapi masih kalau misalnya di Sambi kayak kalau misalnya masih bisa nge-deadline gitu, ya deadline lah. Kalau misalnya masih ada kepentingan non-akademik lain, kayak kan misalnya kayak di aircraft, kan tergantung, aku lihat juga posisiku di organisasi itu jadi apa. Apakah aku jadi koordinator, apakah aku jadi staff, apakah aku jadi sekretaris, dan lain sebagainya. Nah, dari sana aku juga bisa ngerjain mana nih yang harus aku kerjain dulu, dan mana sekiranya waktu dari masing-masing organisasi ataupun perkuliahan itu yang tanggalnya mendekati. Nah, jadi itu sih yang aku kerjain terlebih dahulu. Kayak gitu. Oh, jadi kalau dari Kak Mas Kana lebih ke menyusun prioritas yang mana dulu ya yang harus dilakuin ya, biar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, tadi kan dari banyak banget organisasi yang Kak Mas Kana ikutin, itu kan ada beberapa yang sekarang masih aktif dan udah demisioner gitu. Nah, kalau dari Kak Mas Kana sendiri nih, gimana sih selama ini tips dan trik untuk cara memilih organisasi yang kira-kira itu cocok gitu dengan
etos kerja dan budaya Kamaskana sendiri? Apakah ada ketentuan khusus suatu organisasi untuk apa ya bisa dilihat bahwa itu tuh baik gitu untuk kita bergabung di dalamnya? Oke, kalau misalnya dari aku pribadi, aku memilih apa yang itu aku. Jadi kayak kalau misalnya itu selain sama apa fisikku ke depannya, nah aku masukin tuh. Nah sebenarnya aku waktu di aircraft itu karena aku udah nyusun plan gitu ke depan, kayaknya aku mau berwirausaha deh. Nah jadi meskipun aku gak suka, aku harus mau. Jadi aku masuk deh ke aircraft itu. Dan juga aku masuk yang itu memang jadi apa ya kayak bagian dari personalitiku mungkin kayak kayak aku kan juga mau ngelatih kayak public speaking, kepemimpinan dan lain sebagainya yang kebetulan sebelumnya udah pernah nih kayak di SMP ataupun SMA. Nah jadi kenapa gak diasah aja gitu untuk biar agak lebih baik. Nah kalau aku dimulai dari apa yang aku suka dan apa yang aku butuh. Nah jadi itu kalau menurutku itu sih yang penting. Jadi kalian boleh masuk organisasi apa aja, yang penting itu kalian suka. Nah, kalau misalnya kalian suka dan kalian mau, nah di sana pasti bisa sih berkembang. Juga kalau misalnya di organisasi itu, menurutku itu penting masuk organisasi ya, karena terserah deh organisasi apapun yang kalian suka. Nah, karena di sana tuh ada banyak orang. Nah, di sana kebetulan kan kalian ketemu banyak orang dan di sana kalian akan mengerti kayak gimana sih belajar untuk uh, berinteraksi dengan orang, terus mengambil keputusan yang itu didasarkan oleh pikiran orang banyak. Nah, jadi makin banyak tuh kayak banyak kepala juga banyak juga yang harus didiskusikan. Jadi organisasi apa aja terserah apa yang kamu suka dan menurutku penting sih untuk masuk organisasi itu untuk melatih gitu. Banyak ke atas penjelasannya yang udah komprehensif banget. Lalu aku ada pertanyaan lagi nih ya, kan di organisasi itu tentunya ada berbagai macam orang kan yang berdinamika di dalamnya. Nah tentunya di sini diperlukan beberapa soft skill yang harus kita miliki sebelum kita bergelut di sebuah organisasi. Nah kalau dari Kamaskana ada nggak sih sesuatu soft skill yang harus kita miliki sebelum kita bersama-sama dengan teman-teman di sebuah organisasi melaksanakan suatu tugas? Oke, terima kasih. Jadi menurut aku modal pertama yang kita bisa mulai untuk masuk ke organisasi itu mungkin dengan pengertian dulu ya. Kita harus kayak mungkin minimal memiliki empati satu sama lain, simpati satu sama lain. Nah, karena menurut aku kita nggak harus punya soft skill yang khusus untuk masuk ke organisasi, karena di organisasi kita juga belajar kan. Tetapi kita harus punya minimal harus menyiapkan diri untuk bisa empati untuk ke orang lain kayak simpati dan kita juga harus siap untuk saling membantu, intinya gitu sih kalau kalau aku ya di organisasi, karena di organisasi itu juga kita sama-sama belajar dan menurut aku nggak ada skill yang khusus untuk masuk organisasi sih, karena di sana semuanya berdinamika gitu. Oke, lalu ada lagi nih, jadi kan Kak Maskana udah gabung organisasi sejak SMA kan ya tadi ya. Ada nggak sih keuntungan yang Kak Maskana rasakan setelah di kuliah karena sudah pernah ada pengalaman berorganisasi di SMA itu ada beberapa privilege seperti pengalaman gitu untuk apa ya istilahnya itu ngomong tuh untuk bekerja bersama orang-orang yang bermacam-macam itu tadi. Iya, iya, iya. Jadi untuk di SMA kebetulan kan kayak ikut banyak organisasi, banyak juga dari karakter, sifat, dan teman-teman lain sebagainya. Kayak beda-beda kan satu sama lain. Nah, kebetulan waktu di UNIF ada juga nih kayak satu organisasi kayak kayak adalah kayak perasaan oh udah nih nemu orang kayak gini gitu, atau juga juga kadang nemu ada yang baru gitu. Oh, jadi aku kayak belajar ini gimana nih cara nge-treat mereka atau nge-treat dia sesuai dengan pengalaman organisasiku yang kemarin. Ya itu sih menurutku kita jadi tahu nge-treat orang tuh gimana karena kita udah ikut organisasi gitu. Jadi apa ya kayak menurunkan sifat dari keegoisan kita, kayak menurunkan sifat dari kayak apa ya suka seenaknya dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Jadi kayak lebih bisa beradaptasi dengan teman-teman baru dan orang-orang dengan pemikiran-pemikiran baru.
Oke, jadi penting banget ya ini pengalaman organisasi itu untuk kita ke depannya bisa kenalan lebih supel dengan orang-orang yang baru dikenal gitu. Oke, lalu menarik banget sih kalau dari Kamaskana ini udah banyak banget organisasinya. Sekarang ada 5 kan ya yang aktif, itu keren banget bersamaan dengan kewajiban tanggung jawab ya. Itu sumpah sangat-sangat amazing banget. Nah, kalau dari Kamaskana nih, biasanya kan kalau kita ada rapat, terlalu sibuk dengan urusan non-akademik, itu akan ada beberapa hambatan juga kan tentunya biasanya itu dari orang tua nih, karena aku sendiri juga ada pengalaman kebanyakan kegiatan akademik, lalu orang tua aku menyarankan untuk beberapa keluar. Nah, kalau Mas Kana sendiri gimana sih caranya untuk memanage supaya ini kan ada satu tambahan lagi nih, keluarga yang nggak bisa dicuekin gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri ada nggak untuk konfrontasi dengan orang tua atau mungkin teman kita yang misalnya ngajak teman kita nggak bisa terus gitu, gimana? Kalau aku sih, kalau berhubungan yang dengan masalah dengan orang tua, jadi kayak sebenarnya orang tua aku lebih membebaskan aku sih, terserah aku mau ikut apa selama itu memang positif, dan orang tua aku juga ngasih syarat gitu kayak boleh ikut apa aja, tapi kamu harus ingat kewajibanmu di univ itu apa, belajar. Nah, jangan sampai lupa. Jadi aku terserah sih mau ikut apa aja juga. Orang tua aku belum tahu lah, belum tentu tahu aku sekarang tuh ikut apa aja gitu. Kayak mereka ya taunya aku udah univ ya. Ya udah ikut ini, ikut itu, tapi kayak tidak membatasi, dan yang penting aku nggak lupa sama kewajibanku itu sih. Oke, oke Kak Mas Kana. Nah, dari semuanya nih yang udah diceritain, ada nggak nih tips dan trik apalagi buat teman-teman SMA atau maba yang peralihan dari masa SMA ke universitas? Kan kalau dulu kita SMA, organisasi dirasa nggak terlalu penting ya, mungkin ekskul, itu pun kita hanya ikut latihan dan lain sebagainya. Ada nggak sih sesuatu yang ingin Kakak sampaikan buat adik-adik kita supaya bisa tertarik untuk aktif di organisasi ketika di perkuliahan tanpa melupakan tanggung jawab sebagai mahasiswa? Oke. Jadi untuk teman-teman maba bisa nih kalau misalnya kalian kayak aku ikut organisasi nggak ya? Tapi aku belum pernah nih organisasi, nggak apa-apa. Organisasi itu bukan buat orang yang pernah aja. Semuanya tuh boleh. Dan nggak ada ketentuan syarat itu sudah masuk organisasi atau belum. Semuanya bisa, asal kalian mau dan kalian ada usaha untuk masuk ke organisasi itu, dan juga ada tanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab di organisasi itu. Nah, jadi menurut aku sih mulai terserah kalian waktu di univ ikut apa aja yang kalian suka. Jadi di sana kalian bisa menilai apakah itu kalian bisa lanjutkan atau enggak. Kalian juga bisa ngelatih nih, wah kayaknya aku sibuk di sini nih, dan aku juga tugas kuliahku padat. Nah, jadi kalian bisa memutuskan. Jadi kalau menurut aku mungkin semester 1 bisa ikut terserah yang kalian mau, dan untuk selanjutnya mungkin kalian bisa mulai mengurangi atau kalian juga bisa mulai menambah kalau misalnya kalian punya banyak waktu. Jadi tergantung kesibukan kalian aja sih. Kalau misalnya kalian mau ikut cuma satu dan itu kalau misalnya penting banget bagi dirimu dan kamu suka, is okay. Kayak itu semua kembali dengan apa yang kamu mau sih di univ itu, apa sih yang kamu mau tuju gitu. Jadi kalau misalnya kalian sukanya atau kedepannya ntar kalian mau jadi entrepreneur, ya mungkin lah boleh di univ mulai ikut kayak kayak organisasi yang serupa, atau kalian mau jadi apa. Jadi kayak dijuruskan sesuai yang kalian minat dan mau, dan itu bisa untuk sustainable ke depan. Menurutku itu sih. Oke, makasih banyak banget Kak Mas Kana untuk sharing dan insight-insight barunya. Semoga teman-teman yang dapat cerita dari Kak Mas Kana tadi termotivasi ya untuk cobain hal baru dengan bergabung di organisasi. Nah, ditunggu ya Kak di sesi diskusi. Terima kasih banyak. Nah, lalu selanjutnya kita akan langsung pindah aja ke pembicara yang kedua, yaitu Kak Novita. Untuk pertama, aku bacain CV untuk Kak Novita dulu ya, teman-teman. Nah, Kak Novita ini berasal dari Purworejo dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di D4 UGM Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi. Untuk sekarang menjadi ada pengalaman organisasi staf Humas Himpunan Mahasiswa Kearsipan UGM, staf hubungan eksternal keluarga mahasiswa Gajah Mada Purworejo,
Sekretaris Keluarga Mahasiswa Gajah Mada Purworejo, dan Bendahara Himpunan Mahasiswa Kearsipan UGM. Nah, kepanitiaannya ini juga nggak kalah banyak banget ya teman-teman ya, ada 11 kepanitiaan yang pernah diikutin oleh Kak Novita sendiri. Nah, oke, sepertinya cukup. Halo Kak Novita, selamat siang. Halo, selamat siang Rani. Ya, Kak Novita gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Rani sendiri gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Nah, mungkin dari CV yang udah aku sebutin tadi, Kak Novita ada nih tambahan-tambahan yang mau diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, jadi aku ulangin aja ya. Kenalin teman-teman, namaku Novita Yunibriatini, biasa dipanggil Novita. Aku dari D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Udah, segitu aja, Ran. Oke, Novita. Nah, Novita, ini lagi liburan, ada kesibukan apa aja nih sekarang? Kalau untuk sekarang itu, aku lebih fokus ke Himadika sama ke PPSMB Permadani, Ran. Jadi kalau tahun kemarin sebenarnya tuh sempat ikut event-event baik di Kopma maupun Tamagama yang ormada aku, tapi untuk tahun ini tuh aku lebih banyak di PPSMB Permadani yang fakultas sama di himpunan mahasiswaku. Cuma itu. Kalau misalnya panitia PPSMB, berarti ini waktu liburan bakalan sibuk banget ya keisi dengan nyiapin PPSMB buat adik-adik mabanya. Iya, lumayan sih. Dari kemarin juga sempat bolak-balik kampus, padahal masih COVID dan pandemi kan. Cuma ya gimana lagi, demi kesuksesan acara bersama, jadi ya harus tetap ke kampus. Iya, bener banget. Kalau misalnya Kak Novita sendiri, dari beberapa organisasi yang tadi udah disebutin, ada nggak nih yang jalannya itu padat banget dan bersamaan dengan kegiatan akademik ketika masih waktu periode aktif perkuliahan? Oke, jadi sebenarnya kalau itu lebih ke 3 semester yang lalu sih, Ran. Jujur kalau untuk semester 4 kemarin itu aku cuma ikut di Himadika sama beberapa event di Koperasi Kopma UGM. Nah, kalau yang padat banget itu sempat dulu ada yang hampir bertabrakan antara event di Kamagama Purworejo sama di Kopma UGM. Nah, di situ tuh sebenarnya dua-duanya aku juga sangat dibutuhkan, tapi gimana lagi, kita sebagai seorang mahasiswa tentunya juga harus pinter kan mengatur waktu dan juga mengatur prioritas. Makanya aku berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kompetensiku dan juga memaksimalkan tugasku di dua kepanitiaan itu sehingga dua-duanya bisa maksimal dan berjalan dengan baik begitu. Oke, tadi kan ada itu banget ya, bermacam-macam banget dari bidang satu ke bidang lain. Ini tuh ada beberapa yang korelasinya itu sangat minim. Nah, kalau dari Kanovita sendiri, apa sih apa ya dasar dasar ilmu, kan dasar ilmu kayak kenapa kok kakak itu milih dua organisasi yang cukup berseberangan gitu untuk fokus kegiatannya. Apa sih tips dan trik dari kakak untuk memilih organisasi yang pas untuk kita bergabung ketika kita ada di dalam dunia perkuliahan? Oke, jadi kalau saran dari aku nih, yang pertama itu kalian harus menyesuaikan dengan passion kalian. Jadi kalian itu punya minat dan bakat di mana. Pertama, kalian harus menentukan minat. Kenapa? Biasanya kalau kalian berminat atau memiliki keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, biasanya hasilnya pun maksimal sehingga kinerja yang kalian hasilkan pun akan baik. Yang kedua, bakat. Kenapa? Dengan adanya bakat yang sudah mendasar atau kita miliki, nantinya dengan kita mengikuti organisasi ataupun himpunan yang menurut kalian itu sesuai atau pas dan cocok untuk kalian, nantinya himpunan atau organisasi itu bisa menjadi wadah kalian untuk meningkatkan kompetensi sehingga kemampuan dan bakat kalian itu nantinya lebih baik. Nah, selain itu, kalian juga harus melihat kondisi atau situasi dari organisasi ini, baik dari lingkup internal maupun eksternal. Kenapa? Yang pertama itu internal. Jadi sebelum kita memilih suatu organisasi maupun UKM maupun himpunan atau apapun itu, kita harus melihat nih, gimana sih kondisi internalnya, apakah menurut kalian ini cocok, apakah cukup ataukah sesuai untuk mengembangkan bakat dan juga apa yang kalian miliki, apakah bisa mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik ataukah tidak. Karena terkadang ada beberapa organisasi yang kurang nyaman atau malah membuat toksik untuk kalian sendiri sehingga
saran saya sebaiknya jangan mengambil organisasi atau UKM yang seperti itu. Nah, selanjutnya yang eksternal nih. Kenapa kita juga harus melihat kondisi atau situasi eksternal? Karena kalau kita lihat dulu nih, relasi. Nah, gimana sih relasi organisasi atau apa yang ingin kita ikuti ini? Apakah bagus ataukah tidak? Misalnya saja nih, saat saya mengikuti UKM Kopma UGM. Nah, di situ ada event di mana saya bisa berhubungan atau bagaimana caranya menciptakan hubungan baik dengan pihak birokrat ataupun stakeholder yang ada di UGM, misalnya rektor maupun direktur Ditmawa. Selain itu juga pernah berhubungan dengan salah satu tokoh di Indonesia yaitu Dr. Tirta. Jadi bagaimana sih kita menciptakan hubungan baik dan juga menciptakan relasi seluas-luasnya sehingga dengan keikutsertaan kita di organisasi itu membawa dampak baik untuk diri kita sendiri. Nah, biasanya kalau mungkin Himadika sendiri nih atau Himpunan Mahasiswa Kearsipan itu relasinya itu lebih ke rekan yang satu jurusan atau satu prodi. Jadi nantinya di saat bekerja itu juga akan lebih mudah untuk mencari informasi pekerjaan. Selain itu, juga di bidang pendidikan akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari kakak tingkat kita. Begitu, Rani. Oke, terima kasih banyak Novita. Tadi kalau aku perhatikan nih salah satu salah satu kiat-kiat untuk mendaftar organisasi adalah yang pertama ada niat. Nah, tapi aku yakin nih Novita juga ngerti banyak banget orang-orang di organisasi itu yang niatnya semangat banget di awal, tapi semakin berjalannya waktu itu tuh semakin hilang gitu kan ya Novita. Misalnya nih, Novita pernah nggak sih ngerasain perasaan seperti itu yang pengen hilang aja dari suatu organisasi karena emang kurang nyaman dan taunya setelah ada di dalam organisasi itu dan apa yang dilakuin Novita supaya bisa kembali bekerja bareng-bareng dengan orang-orang yang ada di situ. Oke, jadi gimana ya? Sebagai seorang manusia pastinya ada rasa bosan, ada rasa kayak, aduh udah deh, aku pengen pergi dulu, aku pengen istirahat dulu, ada. Jadi ada saat-saatnya itu aku nggak bisa untuk join secara maksimal di suatu organisasi. Maaf ya untuk nama organisasinya nggak bisa aku sebutin. Nah, di situ kenapa? Karena sebenarnya ternyata pas akhir atau ini sebenarnya di cukup akhir masa jabatan. Jadi ada rasa kurang nyaman dengan teman-teman karena beberapa hal yang menurut aku pribadi itu cukup menyakiti mentalku sendiri begitu. Jadi akhirnya aku untuk beberapa saat aku memilih untuk sedikit menjaga jarak dengan mereka untuk bagaimana ya, seperti mengobati diriku sendiri agar aku nantinya bisa punya semangat yang lebih lagi untuk berkontribusi aktif di organisasi tersebut. Nah, caranya aku mencoba mencari dan juga melihat hal-hal positif lain apa yang mungkin bisa aku dapatkan kalau aku masih tetap ada di organisasi ini. Selain itu, aku juga memikirkan rasa tanggung jawab dan juga atas amanah yang telah diberikan kepadaku. Jadi kan aku sudah diberikan tanggung jawab nih atas organisasi atau tugasku di organisasi tersebut. Nah, oleh sebab itu, makanya aku tentunya harus bertanggung jawab kan atas tugas tersebut. Makanya, maaf, makanya aku juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati diriku sendiri agar mau kembali bergabung dan juga semangat untuk terus bekerja di organisasi tersebut. Gitu, Ran. Oke, Novita, makasih banyak. Terus kalau dari Novita sendiri nih, kan kita kan penonton kita nih banyak-banyak kan maba dan SMA kan target kita kemarin. Nah, dari Novita ada nggak sih sesuatu yang ingin disampaikan untuk memotivasi teman-teman maba dan yang masih SMA untuk semangat bergabung dalam komunitas atau organisasi jika nantinya lanjut bersama-sama ke suatu organisasi di sebuah kampus? Oke. Untuk teman-teman, untuk maba yang akan masuk maupun teman-teman SMA, SMK yang menjadi peserta pada acara kita ini, mungkin pesan dari aku, kalian itu harus mencari sebanyak-banyaknya relasi. Kenapa? Kembali lagi, relasi itu sangat dibutuhkan. Selain untuk memperluas pertemanan kalian, kalian kan bisa kenalan-kenalan lewat organisasi. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan banyak pengalaman dan juga cerita atau pengetahuan dari orang lain melalui tukar pikiran dengan mereka. Selain itu, teman-teman juga jangan takut untuk gabung atau join di suatu organisasi hanya karena teman-teman merasa minder atau merasa kayak, aduh aku belum berani nih. Kenapa? Nantinya teman-teman itu akan merasakan bagaimana sih caranya
menyelesaikan suatu masalah yang ada di organisasi itu dengan baik dan benar. Selain itu, teman-teman juga akan belajar bagaimana sih berhubungan dengan orang lain, bagaimana belajar untuk berkontribusi aktif di suatu kegiatan atau tugas kalian, dan juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik di organisasi tersebut. Itu Rani. Oke, Kak Novita, terima kasih banyak nih atas sharing-sharing dan penjelasannya. Mari ditunggu banyak lagi pendapat-pendapatnya yang keren-keren banget di sesi diskusi kita nanti. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Novita. Langsung aja kita mungkin lanjut ya ke narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah keren adalah Kak Nabila Nadia Setiadi. Pertama-tama saya akan bacakan CV dari Kak Nabila terlebih dahulu. Nah, jadi narasumber kita yang ketiga adalah Kak Nabila Nadia Setiadi yang berasal dari Jakarta Pusat. Sekarang Kak Nabila Nadia Setiadi sedang menjalani pendidikan di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Lalu untuk pengalaman organisasinya sendiri ada sebagai Treasurer of Entrepreneurship Department di DKW Keluarga Mahasiswa Teknik Kimia UGM, lalu juga ada Treasurer di Tanoto Scholars Association Universitas Gadjah Mada, dan ada juga Staff of Creative Content in Creative Media. Lalu juga ada pengalaman event dan volunteering. Karena Nabila sendiri pernah melaksanakan volunteering di Children Guide on Literacy Health by TSA UGM 2020, dan Staff of Demonstration on Merak Social Service held by Society Service Division of KMTK UGM at Kalibuko 2 Village, DI Yogyakarta 2020. Nah, langsung aja nih kita sapa pemilik dari CV ini, Kak Nabila Nadia Setiadi. Halo Kak Nabila, selamat siang. Siang, Ran. Oke, gimana nih kabarnya Kak Nabila? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Ran? Baik. Baik juga. Lagi di mana, Ran, posisinya? Aku udah di Jogja, Nabila. Kak Nabila udah balik sini Kak atau? Oh enggak, aku masih di rumah gue sendiri. Oh, gitu. Ya emang yang paling baik sekarang adalah kumpul di rumah karena di Jogja juga ngapain ya kan. Bener banget. Nabila Nadia tadi ini ada kesibukan apa aja nih Kak Nabila akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini aku paling ya organisasi paling di KMTK. Aku di sana jadi sebagai pengurus inti dari bidang Departemen Kewirausahaan. Terus juga aku paling di organisasi beasiswa Tanoto Foundation. Di situ aku jadi bendahara juga, bendahara 2. Terus lagi banyak juga proyek-proyek yang kayak paid forward gitu-gitu. Terus kemudian juga aku lagi sibuk, nggak terlalu sibuk sih, cuman aku lagi berpartisipasi di BEM sebagai staff media kreasi. Terus juga ada pemandu summer school gitu. Terus aku juga sekarang lagi ikut summer school. Itu sih. Banyak banget ya kegiatannya saat ini. Lagi ini waktu liburan kan biasanya digunakan teman-teman biasanya untuk nonton Netflix, terus itu nonton film drama Korea kayak gitu. Tapi karena Bila ini nggak kuat banget, nggak ngapa-ngapain, jadi memilih banyak banget aktivitas dari jadi pemandu summer school sampai di organisasi. Nah, kalau dari Kanabila sendiri nih ya, ini kan aku baca beberapa CV-nya itu ada 2 nih jabatan sebagai treasurer. Iya kan ya? Iya, benar. Nah, Kanabila konsisten banget nih ya sepertinya untuk menjadi seorang bendahara atau treasurer. Itu ada apa sih sebenarnya? Apa emang hobinya aja mengerjakan sesuatu yang penuh dengan ketelitian gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk jadi bendahara sendiri, aku nggak ada yang emang gimana ya, aku cuman kayak ya aku seneng sebagai bendahara tuh aku seneng kerjainnya, cuman kayak ya biasa aja sih gitu, karena emang nggak ada apa-apa sih. Aku cuman kayak ya udah aku senang sebagai bendahara, terus ya udah aku menikmati gitu loh. Itu aja sih paling. Oke, karena Bila kan ini banyak banget nih ya yang tadi udah ceritain, yang di CV juga ada banyak banget kepanitiaan, terus juga tadi beberapa di bawah ada lomba, terus habis itu ada volunteering dan organisasi. Nah, kalau karena Bila sendiri pernah nggak sih ngalamin organisasi yang clash banget dengan kesibukan akademik sampai-sampai itu, wah ini bingung nih mau di mana ya, mau mana yang mau ditunda pekerjaannya gitu. Nah, kalau dari karena Bila mungkin bisa cerita dikit dan gimana sih solusinya apabila kita menemui hal-hal yang seperti itu? Kalau kayak gitu, kalau misalnya aku sebenarnya
ngerasa cukup sering kayak begitu, kayak semua sibuk, clash gimana lah, akademik sibuk, organisasi juga sibuk, cuman kayak apa ya, aku selalu kalau misalnya udah di keadaan kayak gitu, aku paling kayak cuman sambat, terus juga kayak kalau aku sambat terus aku cerita ke orang yang kayak gitu-gitu tuh emang kecil, tapi tuh kalau menurutku membantu buat ngeluarin pikiran gitu loh. Jadi kayak seenggaknya pikiranmu tuh tenang dulu gitu, nggak yang mumet mikirin hal-hal yang kayak gitulah gitu. Terus juga kayak aku tuh biasa selain sambat tuh aku juga punya apa ya, kayak motivasi internal yang kayak ya udah deh nggak apa-apa, jalanin dulu. Aku apa ya, kayak kalau misalnya berada di posisi kayak gitu kan pasti kita maunya kayak ngilang terus gitu nggak sih? Ya aku pengen ngilang. Aku tuh kadang mikir, aduh bisa nggak ya aku menghilang dari tanggal segini sampai tanggal segini doang terus balik lagi. Nah kadang tuh aku mikir kayak gitu, cuman apa ya, balik lagi gitu loh. Jadi kayak ya udah jalanin aja dulu, dan ternyata setelah dijalanin tuh ya nggak berat-berat amat gitu. Pasti ada sesuatu hal yang bisa jadi yang dipermudah gitu. Itu sih kalau aku gitu. Oke, terus karena Nabila tadi kan selain organisasi, event dan lomba-lomba dan kuliah juga ada volunteering. Nah, ini aku pribadi ya masih awam banget nih di dunia volunteering. Mungkin karena Nabila bisa nggak sih jelasin dikit apa sih manfaat yang dirasakan dari volunteering yang berbeda dari organisasi dan juga apa bedanya organisasi dan volunteering sendiri? Kalau yang event volunteering ini sebenarnya aku ikut dari itu sih, dari organisasi juga. Jadi kayak organisasi ngeluarin, ini ada project volunteer, siapa yang mau ikut, ikut gitu ya. Aku kayak gitu sih. Jadi kayak masih tercantum dalam, masih apa ya, masih berkaitan sama organisasinya lah. Cuman kalau apa yang bedain voluntary sama organisasi tuh, kalau organisasi itu kan lebih kayak kamu ngurusin internal suatu organisasi. Jadi kayak kamu ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi untuk pengembangan organisasi tersebut kan. Cuman kalau misalnya di volunteering sendiri, ya kamu lebih ke rakyat gitu, kamu lebih ke masyarakat gitu. Misal kayak aku volunteer di literasi, itu yang diadain sama TSA UGM, itu aku jadi children's guide aja sih, children's guide gitu. Jadi kayak aku nemenin anak-anaknya buat main gitu. Terus juga yang di KMTK sendiri aku ikut merak, itu juga aku lebih ke masyarakat. Jadi kayak aku demonstrasiin gimana cara pembuatan virgin coconut oil gitu sih. Cuman bedanya di situ aja. Oke, lalu kan tadi kan juga banyak banget nih selain volunteering dan organisasi itu tuh bidangnya yang diikutin itu banyak banget dan korelasinya itu cukup jauh seperti yang tadi diikuti sama Novita juga ya. Nah itu ada nggak sih tips dan trik spesifik dari Kanabila untuk menebak-nebak mana sih organisasi yang cocok untuk kita join di sana, mana yang sepertinya tidak sejalan gitu. Kalau dari Kanabila gimana sih pertimbangannya sebelum masuk ke sebuah kegiatan? Oke. Kalau dari aku pribadi sendiri, aku tuh orangnya emang yang kurang mikirin resiko gitu loh. Mungkin aku berpikir, tapi kayak pikirnya tuh sebentar doang gitu. Jadi kayak ajarlah aja semua gitu. Dan itu menurutku itu salah gitu. Masa semua kamu mau ikutin gitu kan, nggak mungkin kan. Juga kalau menurutku sendiri dari apa yang aku alamin semua ini, eh, kalau misalnya emang kamu mau milih organisasi itu tuh kamu harus milih yang harus bener-bener pikirin resikonya gitu. Terus kayak kamu harus lihat juga ini, kamu sebagai apa sih di situ gitu. Kamu sebagai apa di situ. Terus kayak apa aja yang bakal kamu kerjain di situ, dan apa benefit yang bakal kamu ambil dari adanya kamu di organisasi tersebut. Terus juga apakah organisasi itu membuat kamu berkembang atau membuat kamu semakin mundur, itu juga patut dipertimbangkan gitu. Terus juga karena tadi kan dibilang juga kan aku ikut organisasi yang korelasinya tuh lumayan jauh gitu. Aku tuh orangnya emang yang cenderung nyoba-nyoba, jadi kayak ya jangan kayak gitu. Dan emang bener-bener coba pikirin kalau misalnya mau masuk organisasi itu, coba bener-bener dipikirkan mana yang organisasi tersebut memberikan values ke dirimu sendiri gitu. Jadi kayak yang benefitnya tuh nggak satu arah doang, nggak yang kamu kerja doang ke organisasi, tapi juga organisasi itu berdampak ke dirimu sendiri gitu sih. Oke,
Terus kan ini kan Kak Nabila ikut banyak banget nih organisasi dan kepanitiaan. Selain itu, Kak Nabila ini juga awardee beasiswa Tanoto 2019 ya, angkatan 2019. Nah, itu tentunya untuk menjadi seorang awardee beasiswa itu ada tanggung jawab untuk tetap mempertahankan performa akademik juga ya, kayak tentunya ya. Iya. Itu untuk membagi waktu dan tanggung jawab di antara akademik, lalu organisasi, dan keluarga itu gimana Kak? Mengingat kalau misalnya akademiknya seorang awardee itu pasti tidak biasa-biasa saja kan, pasti luar biasa banget. Tapi karena Bila ini berhasil mengimbangi dengan organisasi dan kepanitiaan, volunteernya tidak kalah menakjubkan juga. Gimana nih Kak? Kalau untuk mengimbangi organisasi dan akademik sendiri gimana ya? Kalau misalnya pengalamanku pribadi, mungkin kan bakal beda-beda juga di orang ya. Kalau misalnya di KMTK itu emang akademik itu lumayan susah gitu. Maksudnya semua orang juga susah, cuman ya adalah struggle-nya gitu. Dan aku merasa kalau misalnya untuk tiba-tiba ada kesibukan di keduanya gitu, organisasi sama akademik, uh, aku memilih prioritas gitu sih, kayak bikin skala prioritas kayak ini mana yang lebih genting, mana yang lebih urgent, yang mana yang lebih deadline-nya lebih cepet gitu. Aku milih berdasarkan deadline sih. Terus juga kayak biasanya apa ya? Walaupun karena aku kan punya tanggungan itu kan, tanggungan IPK juga. Terus juga kayak ya berarti semuanya berarti yang nggak mau aku harus benar-benar walaupun aku sibuk organisasi aku benar-benar harus juga pertahanin akademik gitu dengan kayak misal kalau misalnya aku kan orangnya aktifnya malam kayak mahasiswa banyaknya gitu nggak sih aktifnya malam jadi kayak aku tuh biasanya misal rapat dari jam 8 sampai jam 9 lah atau jam 10 nah terus sisanya dari jam 10 sampai jam 2 itu aku biasanya kayak entah belajar ngerjain tugas gitu jadi kayak tetap dibagi waktunya dan juga kalau misalnya udah deket-deket UTS sama UAS aku paling kayak ngebut belajar gitu loh jadi kayak bener-bener aku nggak bisa diganggu terus juga begitu terus waktu jam kuliah juga itu harus dimanfaatin buat bener-bener belajar gitu jadi kayak jangan jangan double jangan kamu lagi kuliah terus kamu ngerjain yang lain itu jangan banget kayak karena kayak menurutku kayak buang-buang waktu gitu loh masa kamu mau ngulang materi 2 kali kan kayak males gitu kan jadi kalau dari aku tipsnya gitu sih terus untuk ke keluarga sendiri aku itu tipe orang yang kalau misalnya emang udah Sabtu Minggu itu kalau sebisa mungkin jangan ada kegiatan apapun organisasi jangan gitu kecuali kalau malam karena emang Sabtu Minggu aku usahain kayak buat main gitu sama keluarga buat pergi-pergi belanja lah apa gitu keluarga terus juga sempat aku juga kadang kalau misalnya ada sesuatu pasti aku sempetin cerita dikit lah gitu jadi kayak seenggaknya keluargaku tuh ngelihat kayak walaupun aku sibuk di organisasi aku tetap ada di akademik dan juga aku nggak ninggalin keluarga aku gitu loh tetap ingat keluarga itu sih. Oke, makasih banget Kak Nabila. Lalu ini kan ada banyak banget nih ya organisasi yang kakak ikutin. Waduh, beneran aku udah bilang ini banyak banget berkali-kali emang karena ini tuh menakjubkan banget apalagi dengan tanggung jawab akademik yang beda dari kita semuanya kan kita kan mungkin kalau misalnya IPK-nya agak turun gitu ya cuman sedih gitu ya tapi kalau Kak Nabila ini tanggung jawabnya emang gede banget karena selain sebagai mahasiswa Kakak Nabila ini juga adalah awardee dari Tanoto Scholarship. Nah habis itu kalau dari Kak Nabila sendiri nih ada nggak sih sesuatu yang didapatkan dari pengalaman organisasi kakak yang benar-benar emang applicable banget di kehidupan kakak sehari-hari? Oke kalau yang kayak gitu mungkin lebih ke kerjasama sih terus kerjasama terus juga eh etos kerja itu yang lebih yang bikin aku belajar gitu jadi kayak misal aku kalau misalnya terutama di BEM ya misal di BEM aku disuruh nulis aku kan biasa bikin konten gitu kalau misalnya di BEM nah itu kan ada deadline-nya gitu jadi kayak dan ada deadline-nya dan juga kita tuh saling bagi kerjaan juga misal kayak aku yang nulis konten dan juga ada orang lain yang ngedesain gitu nah itu kalau menurutku bener-bener apa ya kita nggak cuman yang bener-bener oh ini tugasku ini tugasmu nggak gitu jadi kayak kita bener-bener saling saling mencoba kayak memberi masukan gitu lah satu sama lain terus juga
kalau misalnya di organisasi KMTK aku yang di DKO itu, aku pengurus inti itu kan nggak cuma sendiri gitu, untungnya bertiga dan kita tuh bener-bener saling bahu-membahu gitu. Jadi kayak segala tugas itu bener-bener kita kerjain bertiga dan itu menurutku itu sangat membantu di kehidupanku sehari-hari. Jadi kayak karena aku jadi belajar gitu kalau misalnya aku tuh hidup nggak sendirian, aku butuh bantuan orang lain dan juga aku belajar juga nih bagaimana aku menghormati pendapat orang lain, gimana aku menghormati keputusan orang lain dan juga gimana aku belajar untuk mencoba menghormati waktu orang lain. Jadi kayak walaupun aku sibuk, aku coba membagi waktuku untuk mereka karena kan itu juga tanggung jawabku dan mereka juga begitu gitu. Terus mungkin ya itu time management gitu. Terus mungkin pas apalagi ya? Kayak udah sih itu aja. Udah situ aja. Banget sharing-sharingnya dan banyak banget pengalaman yang udah di-share ke kita tadi. Nah, terakhir dari Kak Nabila, ada nggak nih pesan buat teman-teman yang baru ingin ada niatan untuk terjun ke dunia organisasi tapi masih ragu-ragu? Tolong dong Kak sedikit motivasinya buat teman-teman semuanya. Kalau menurutku jangan ragu juga sih buat mungkin kalian apa ya karena baru maba terus juga mungkin takut gitu kan nanti kalau IPK jelek gimana atau takut nggak boleh sama orang tua juga ya aku juga gitu sih sempet dilarang sama orang tua tapi kayak ya udahlah gitu. Nah itu kalau menurutku organisasi itu tetap penting gitu walaupun ada akademik gitu-gitu karena di situ kamu bisa belajar gimana kamu menghormati orang lain, gimana kamu menghormati pendapat orang lain, gimana kamu membuat keputusan, terus juga gimana kamu dilatih untuk berpikir cepat gitu, berpikir cepat untuk problem solvingnya gitu, dan juga apalagi kalau misalnya emang ternyata di kehidupan organisasi kamu itu benar-benar yang positif gitu dan apa ya kalau misalnya emang benar-benar lingkungan organisasi positif itu bakal jadi benefit banget karena jadi kayak kamu tuh punya support system sendiri gitu walaupun kalian emang bekerja di organisasi tapi kayak kalian punya ikatan bonding bonding antar apa ya bonding jadi tuh rasanya tuh bukan sebagai teman rekan kerja bukan sebagai teman aja tapi kayak sebagai keluarga gitu sebagai punya ikatan sendirilah gitu itu sih terus jangan ragu itu buat buat itu rekan terus juga buat nambah-nambah pengalaman buat kalian selanjutnya di dunia kerja itu bisa banget kalau menurutku itu sih. Oke, makasih banyak Kak Nabila. Langsung aja nih, karena ini kita udah kenalan lebih dalam ke semua narasumber kita hari ini, langsung aja kita masuk ke sesi diskusi. Oke, langsung aja untuk diskusi yang pertama. Ini aku mau nanya nih ke kakak-kakak semuanya. Kan kakak-kakak semuanya di sini tuh udah berpengalaman nih, gabung banyak banget organisasi dan tentunya banyak banget manfaat yang udah dirasain selama bergabung di organisasi. Nah, boleh nggak nih kalau kakak-kakak ini sharing manfaat secara sistematis biar lebih jelas untuk kita semua apa aja yang bisa didapetin dari gabung ke sebuah organisasi. Mungkin salah satu dulu dari Kak Nabila. Kalau dari aku sih itu rekan manfaatin dapat itu ya kan tadi rekan kerja rekan kerja yang bisa bikin apa ya yang bisa bonding banget dan juga kayak itu tuh nanti jadinya kayak sahabat kamu sendiri gitu loh. Terus juga yang kedua adalah skill buat gimana kamu berkomunikasi, gimana kamu ngomong sama orang itu juga. Terus juga uh, kayak problem solving gitu. Jadi kayak gimana kamu bisa berpikir cepat untuk mengambil keputusan waktu ada masalah organisasi, terus juga untuk menentukan keputusan kalau misalnya kamu lagi crush pendapat sama orang itu. Itu sih dari aku. Oke, kalau dari Kak Novita gimana nih? Apa manfaat yang paling dirasain setelah kakak bergabung dengan bermacam-macam organisasi? Oke, jadi kalau dari aku sendiri sama kayak Nabila yang pertama itu jelas relasi ya. Jadi kita itu dengan bergabung dengan organisasi tentunya pertemanannya menjadi semakin lebih luas, temannya banyak. Terus dari organisasi itu kita juga bisa menciptakan suatu rasa kekeluargaan yang lebih tinggi begitu. Selain itu juga kita bisa belajar hal-hal baru melalui join di suatu organisasi. Kenapa? Karena biasanya kita akan menemukan banyak hal baru. Contohnya mungkin kita yang awalnya nggak bisa ngedit nih. Nah, kita join di divisi media.
Nah, nantinya kita di situ bisa belajar gimana caranya mengedit dengan baik dan benar. Selain itu juga kita bisa belajar untuk meningkatkan kompetensi diri seperti public speaking, kemampuan untuk bekerja sama dengan baik bersama banyak orang, dan juga kita belajar bertanggung jawab atas apa yang telah dibebankan atau menjadi amanah untuk kita. Selain itu kita juga belajar untuk bekerja keras dalam mencapai sesuatu itu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dan juga dapat membantu kelancaran dari organisasi yang kamu ikuti. Gitu kalau dari aku, Ran. Oke, makasih Kak Novita. Dan yang terakhir ada dari Kak Maskana. Kalau menurut Kak Maskana, apa aja sih manfaat yang udah didapetin setelah selama ini bergabung dengan organisasi-organisasi yang udah mungkin 1-2 tahun dirasakan selama ini? Mohon maaf kalau misalnya ada suara angin ya. Kebetulan ada kegiatan lain nih. Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri, semakin banyak orang yang kita temui, semakin banyak pemakluman yang kita kasih ke mereka. Karena semakin kayak kita jadi nggak kaget kalau misalnya ketemu orang yang kita nggak nge-expect ini orangnya kayak gimana. Nah, jadi dengan ikut organisasi itu kita jadi kayak udah terlatih untuk terlatih untuk menerima macam-macam orang itu, kayak karakter dan lain sebagainya. Terus juga untuk diri sendiri juga self improve lah pastinya, karena kita juga punya kayak kemampuan untuk memanajemen waktu, dan juga ada skill untuk kayak ngomong, kayak public speaking, dan juga kalau menurutku kayak lebih aware aja sih untuk ke sekitar ya, kayak kamu jadi lebih peka, kamu jadi lebih kritis kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di sekitarmu. Kalau aku sih gitu ya, kalau dari organisasi yang aku ikutin, dan juga kayak melatih berpendapat, ngelatih gimana sih cara berpendapat yang benar, bagaimana cara mengkritik yang benar, bagaimana cara mengargumen yang benar untuk orang lain dan sebagainya. Jadi lebih ngelatih art of speaking-nya aja sih kalau dari aku gitu. Oke, jadi dari jawaban kakak semuanya, aku bisa simpulin beberapa. Yang pertama, dalam berorganisasi kita akan mendapatkan manfaat berupa bagaimana kita akan lebih memahami bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara kita untuk bisa bersama-sama mengerjakan sesuatu secara kooperatif, dan tentunya juga akan meningkatkan skill kita pribadi, interpersonal maupun intrapersonal. Nah, lalu untuk topik diskusi selanjutnya adalah sepenting apa sih urgensi untuk bergabung dalam sebuah organisasi ketika kita masuk di sebuah universitas. Nah, jadi mungkin teman-teman yang SMA atau masih mahasiswa baru itu masih belum ngerti nih budaya perkuliahan itu seperti apa. Nah, itu kan mereka khawatir apabila tanggung jawab akademik itu akan sangat berat. Jadi nantinya mereka tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk bergabung dalam sebuah kegiatan akademik. Nah, semua kita berempat tahu ya bahwa ini itu banyak banget orang-orang yang seperti ini. Mungkin teman-teman kita pun sampai sekarang masih ada yang belum memilih untuk coba-coba join organisasi. Nah, menurut kakak semuanya nih, urgensi untuk gabung organisasi itu setinggi apa sih untuk yang memberi apakah itu worth it untuk mendedikasikan sebagian waktu kita, sedangkan kita juga ada tanggung jawab akademik. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Novita nih, yang on cam Kak Novita doang nih. Ayo Kak Novita mungkin bisa disampaikan pendapatnya. Oke, kalau dari aku sendiri itu sangat penting, Ran. Kenapa kita harus join di organisasi, terutama kalau kita menjadi seorang mahasiswa. Kenapa? Karena kita sudah melihat kan, sudah tahu juga dari semua pemaparan dari teman-teman kita kalau join di suatu organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ke kampus atau mau menjadi seorang mahasiswa, teman-teman jangan ragu dan jangan takut untuk bergabung ke suatu organisasi. Nah, kenapa? Karena banyaknya manfaat itu nantinya tentunya akan sangat berguna untuk kita, terutama besok ketika kita bekerja. Jadi kan dengan adanya organisasi ini kita bisa belajar bagaimana sih cara berhubungan dengan baik dengan orang lain maupun dengan atasan kita maupun dengan pihak-pihak di luar tempat kita bekerja. Begitu, Rani. Oke, makasih banyak Kak Novita. Lalu selanjutnya ada Kak Maskana, mungkin ingin menyampaikan pendapatnya.
Halo? Mas Rana sepertinya lagi kurang kondusif ya untuk ngomong sekarang. Mungkin dari Nabila dulu. Nah, cocok nih orangnya datang. Nah, dari Nabila gimana nih kalau untuk urgensi join organisasi, walaupun kita ada tanggung jawab kuliah, setinggi apa sih kita, seharus apa kita ikut organisasi itu? Kalau menurutku sendiri ya, kalau misalnya dari urgensi sendiri tuh sebenarnya nggak urgen-urgen banget, misalnya nggak urgent-urgent banget karena untuk join organisasi itu menurutku emang sebuah pilihan gitu loh. Kayak kalau ya terserah masing-masing orang, kalau misalnya emang masing-masing orang, misalnya kamu menilai, ya masing-masing orang kan beda ya. Ada yang menilai kalau misalnya dia tuh dengan akademik doang kayak punya banyak waktu luang gitu, terus nggak cukup gitu. Jadi dia mau join organisasi gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ada juga yang dia merasa organisasi enggak, akademik itu udah padat banget, jadi kayak nggak ada waktu lagi buat organisasi. Nah itu ya nggak apa-apa kalau menurutku, tapi kayak balik lagi, kalau misalnya emang mau join organisasi ya seperti yang tadi udah dibilang bakal dapat benefit itu, tapi juga ya kamu harus consider tanggung jawabnya gitu, tanggung jawab apa aja yang bakal kamu temui gitu. Jadi kayak ya udahlah, ya tergantung orang masing-masing gitu kalau misalnya urgensi, tapi kayak menurutku kan nggak sepenting itu loh. Soalnya kayak kalau menurutku tugas mahasiswa tuh ya yang paling utama ya belajar gitu. Karena kan juga kita belajar, ya kita kuliah masih, ya mungkin ada yang masih dibiayain orang tua, ada yang udah berjuang sendiri ya, tapi kayak ya namanya pendidikan gitu, namanya tugas pelajar ya belajar gitu. Itu sih menurutku. Oke, Nabila, makasih banyak. Dan yang terakhir ada dari Kak Mas Kana. Halo, Mas Kana. Halo, jelas ya suara Quran? Ya, sudah bisa kedengaran jelas, Mas Kana. Alhamdulillah. Oke. Maaf tadi sempat keluar. Oke, kalau menurutku sendiri organisasi itu apa ya? Kayak sunnah muakkad lah menurutku ya. Tapi tergantung tanya Kak Nabila tadi, tergantung dari masing-masing orangnya. Apakah teman-teman itu emang sibuk dengan kegiatan kuliahnya, dan juga apakah memang memungkinkan untuk ikut organisasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada waktu selain di luar kegiatan kuliah, bisa tuh kalau misalnya ikut minimal satu deh. Kita coba dulu. Kalau misalnya itu memang bisa, ya kita bisa nih untuk ikut. Kalau menurutku teman-teman maba bisa sih untuk mengikutkan dirinya ke dalam organisasi ya kalau menurutku. Jadi coba rasain dulu deh gimana nih. Kalau misalnya kalian udah dapat manfaatnya teruskan. Kalau misalnya memang hanya merepotkan ke schedule kalian ya boleh untuk di keluar dulu lah, kita cari yang lebih cocok atau dan lain sebagainya. Menurutku penting sih kalau menurutku ikut organisasi itu. Oke, makasih banyak Kak Mas Kana. Jadi intinya ya untuk urgensi join organisasi sendiri ini kembali ke diri kita masing-masing teman-teman. Apabila kita ngerasa nih pengen banget untuk fokus ke akademik karena emang akademik kita udah banyak banget kegiatan yang sangat-sangat menyita waktu, memang ada baiknya tidak menggadaikan kewajiban akademik kita untuk mengorbankan waktu di organisasi. Tapi kalau misalnya kita masih ada waktu luang dan emang ada niatan untuk belajar soft skill, interpersonal, intrapersonal, kita akan sangat baik banget kalau misalnya bisa meluangkan waktu dan didedikasikan di organisasi yang baik-baik seperti itu. Nah, lalu nih ya dari cerita-cerita yang udah share selama tadi kita mulai, ini kan senang-senang aja nih ya ceritanya sepertinya. Nah, dan pastinya sesuatu itu tidak di organisasi nggak hanya enaknya aja, terus juga tidak ada yang terkadang nggak cocok sama kita, ada yang kita itu nggak suka budaya kerjanya gitu misalnya. Nah, apa aja sih tantangan-tantangan yang selama ini dirasakan dalam berdinamika di sebuah organisasi dan gimana cara mengatasinya dari kakak-kakak sendiri? Mungkin yang pertama dari Mas Kana dulu. Boleh diulang, Ran? Maaf, rada rame juga. Jadi kalau selama ini berorganisasi ada hambatan dan tantangan apa aja yang pernah ditemukan dan gimana cara kalian mengatasinya? Oke.
kebetulan nih relate ya yang sekarang. Jadi maksudnya kayak kita ketemu sama orang-orang kayak hambatannya tuh sebenarnya lebih di temen sih. Mohon maaf ya, karena kayak mungkin dia punya sifat kayak gimana ya, kayak yang mungkin belum nge-in lah ke kita, atau sifat kita yang belum nge-in ke mereka. Nah, jadi lebih ke karakternya sih, kayak kita harus bisa kalau misalnya itu apa ya, kayak suka cemas. Nah, kayak gitu tuh gimana caranya kita tuh nge-treat dia tuh gimana ya, kayak kita jangan cemas juga gitu, kayak kita nge-backup lah istilahnya. Jadi kalau misalnya dia itu punya sifat A, nah kita tuh untuk lebih bisa untuk aku jangan sifat kayak ini, karena saya dia cemas, terus kita udah cemas juga, terus dia marah, kita juga marah. Nah itu sih kayak lebih chaos juga sih. Kalau menurutku emang kalau menurutku ada hambatannya tuh di orangnya gitu. Nah, solusinya yang tadi benar, kayak misalnya kita jangan punya sifat yang sama kayak mereka ya. Maksudnya kayak sebisa untuk melatih, misalnya dia ini orangnya lagi marah, nah kita jangan ikutan untuk marah. Jadi kayak netral, lebih netralin. Kalau misalnya kalian itu dapat temen yang kayak suka marah, suka cemas, atau suka ngatur dan sebagainya, gimana caranya gitu tetap stabil di tengah ya, apa ya, jangan ngikut ke flow emosi sih. Kayak emosi tuh lebih apa ya, kayak apalagi perempuan juga ya, kayak lebih harus bisa ngontrol sih menurut aku, kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Maskana. Lalu yang kedua, mungkin bisa dari Kak Novita nih, bisa di-sharing gimana pengalamannya menemui hambatan dalam berorganisasi. Oke, kalau dari aku sendiri ya, Ran, pengalamanku saat mengikuti event atau organisasi itu yang susah adalah berkoordinasi dengan baik dengan banyak orang. Kenapa? Jadi gimana sih kita caranya itu bisa berkoordinasi itu sampai apa yang kita inginkan kepada mereka semua. Biasanya kan pada satu kepanitiaan ataupun organisasi, apalagi kalau online nih, jadi keaktifan mereka itu biasanya agak kurang. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa berkoordinasi sehingga tujuan ataupun event yang kita ikuti itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu susah. Kenapa? Karena enggak semua orang itu mau berkontribusi aktif gitu. Terus selain itu juga kita itu bisa kesulitan karena adanya banyaknya perubahan kebijakan. Kenapa? Salah satunya itu saat aku join di beberapa kepanitiaan itu ada perubahan-perubahan yang terus terjadi, terutama kan pandemi. Tiba-tiba nih yang awalnya tuh online, terus berubah jadi offline. Nah, bisa juga nanti tiba-tiba ada kebijakan dari birokrat ataupun stakeholder yang mengatakan bahwa harus berubah menjadi keseluruhannya online lagi. Begitu. Jadi, karena berubah terus, maka konsep acara ataupun apa yang telah kita konsep dari awal, apa yang sudah kita buat itu tentunya juga harus ikut berubah dan menyesuaikan kan. Nah, selain itu kita juga sulit untuk membuat semua orang itu mau bekerja dengan aktif. Kenapa? Karena biasanya ada orang nih yang dia itu sebenarnya sangat aktif. Nah, saking aktifnya, dia itu mungkin kurang bisa membagi prioritas, sehingga dia terkesan meninggalkan event yang saat itu bareng kita. Bahkan dia kayak kurang fokus ke situ. Akhirnya, ya bagaimana lagi, tetap harus ada teman-teman yang mampu untuk membackup hal-hal tersebut. Jadi, intinya kita itu harus mampu bekerja sama dengan baik dan juga harus mampu berkoordinasi dengan baik pula agar apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai itu bisa terlaksana. Begitu, Rani. Oke, makasih banyak Novita. Nah, dan yang terakhir ini ada dari Kak Nabila nih. Kalau dari Kak Nabila gimana nih ceritanya? Kalau tantangan sendiri, aku sama kayak Mas Kana, sama kayak Novi juga, mungkin kayak yang lebih ke orangnya gitulah, kayak karena nanti orang-orang juga beda-beda kan, ada yang kita bisa, tadi bener kata Mas Kana, ada yang bisa ngeklop, ada yang nggak bisa gitu. Jadi kalau menurutku solusinya ya, kalau kayak gitu kamu harus jadi pihak yang ngalah gitu loh, harus jadi pihak yang ngalah, terus jadi kayak, karena kalau misalnya ya udah api sama api kan nggak bakal bisa selesai gitu kan, kamu harus jadi pihak yang ngalah gitu. Nah apa ya, kayak kamu ngikutin
apa ya, kayak salah satu karakter orang Indonesia itu kan adalah nggak enakan gitu kan. Nah jadi kayak dengan kamu menjadi pihak yang ngalah, nah jadi tuh mereka nanti bakal nggak enak juga gitu loh. Jadi kayak karena kamu udah ngalah, yang merekanya nggak enak, dan nanti mereka bakal ngikut ke kamu juga. Jadi kayak itu win-win gitu sih, win-win solution menurutku. Dan juga kalau misalnya yang kedua mungkin tantangannya itu ya, terlalu banyak, kalau menurut aku pribadi terlalu banyak kerjaan gitu, kayak banyak yang menumpuk, banyak yang harus diurusin gitu. Nah kalau kayak gitu menurutku solusinya ya kamu harus nge-reach ke orang gitu loh, kayak nge-reach ke orang lain, kayak bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerjaan, terus kayak bilang aja masalahmu gimana, dan kalau misal emang mereka pasti bakal ngerti kok, mereka pasti bakal bantuin gitu, mereka bakal berusaha bantuin, kayak sekecil apapun itu kalau menurutku berharga sih bantuannya, walaupun cuma sekedar dengerin atau gimana. Itu sih dah dari aku. Oke, makasih banyak Kak Nabila, Kak Novita, dan Kak Mas Kana atas cerita dan sharingnya hari ini. Nah, dengan berakhirnya sesi diskusi kita, berakhir pula rangkaian acara yang udah kita agendakan di hari ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, semoga bisa mendapatkan manfaat dari cerita-cerita yang sudah disampaikan dan sharing yang udah diceritakan oleh kakak kita semuanya yang hari ini menjadi pembicara. Ditunggu apabila nanti misalnya ya teman-teman ada yang mau ditanyain ke ketiga narasumber kita, langsung aja di kontak Instagram @gerakpemuda.id. Nah, nanti pertanyaannya akan dikumpulkan dan langsung ditanyakan kepada narasumber kita hari ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Mohon ditunggu konten-konten selanjutnya dari kami. Selamat siang, sore, pagi, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.